Baik, Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dengan atas nama Rizka dengan rekan saya Mutia Amalia akan mempresentasikan tentang paper tentang ilmu ekonomi. Baik, pertama saya sendiri yang akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Namun, ada juga pendapat dari beberapa ahli seperti Adam Smith, yaitu ilmu ekonomi adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian dari Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah pilihan. Ilmu yang mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Baik, pembahasan kedua yaitu 3 pertanyaan fundamental ekonomi menurut Paul Samuelson. Yang pertama, Paul Samuelson itu adalah seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat. Bahwa terdapat 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu yang pertama, what to products, yaitu barang dan pelayanan apa yang sebaiknya diproduksi. Kemudian yang kedua ada who to products, bagaimana cara memproduksi barang dan pelayanan. Ketiga, for whom to products, untuk siapa barang dan pelayanan itu diproduksi. Baik, yang ketiga ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah semua pihak, baik individu maupun organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi. Baik, jenis-jenis pelaku ekonomi ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada rumah tangga, konsumen. Yang biasa kalau di dalam bidang kesehatan itu ada pasien, yang merupakan pihak yang menggunakan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka dan yang membayar biaya layanan kesehatan baik secara langsung maupun melalui asuransi. Yang kedua, ada rumah tangga atau produsen, yaitu penyedia layanan kesehatan. Terdiri dari berbagai institusi dan individu yang menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dokter, perawat, dan bidan. Dan merupakan pihak yang menghasilkan barang dan jasa kesehatan seperti pemeriksaan medis, pengobatan, operasi, dan rehabilitasi, serta menentukan harga layanan kesehatan berdasarkan biaya produksi dan permintaan pasar. Kemudian yang ketiga ada sektor pemerintahan yang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sistem kesehatan. Kemudian yang keempat ada sektor luar negeri yang terdiri dari organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF yang terlibat dalam pengembangan dan pendanaan program kesehatan global. Baik, yang ada selanjutnya motif ekonomi. Motif ekonomi dalam bidang kesehatan mengacu pada alasan atau dorongan yang mendasari individu atau organisasi dalam membuat keputusan terkait dengan kesehatan. Jenis-jenis motif ekonomi dalam bidang kesehatan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah motif individu, yaitu memperoleh kesehatan dan kesejahteraan, mengatur biaya kesehatan, nilai untuk pengeluaran kesehatan, informasi, dan pengambilan keputusan. Sedangkan motif ekonomi dalam bidang dalam organisasi, yang pertama menyediakan layanan kesehatan berkualitas, alokasi sumber daya yang efisien, keberlanjutan keuangan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam bidang kesehatan merupakan berbagai tindakan dan interaksi yang berkontribusi pada produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa kesehatan. Baik, di sini aktivitas ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah produksi, di mana produksi itu adalah penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dokter, dan perawat.
yang terlibat dalam produksi layanan kesehatan. Dan ini juga termasuk kegiatan seperti diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, perawatan pencegahan, dan pengembangan teknologi medis baru. Kemudian, yang kedua ada distribusi. Distribusi dalam kesehatan adalah proses-proses yang terlibat dalam membuat barang dan jasa kesehatan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya, baik itu layanan kesehatan, alat medis, ataupun obat-obatan. Kemudian yang ketiga ada konsumsi. Individu mengkonsumsi layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Mereka mengunjungi penyediaan layanan kesehatan seperti membeli obat-obatan dan memanfaatkan berbagai produk dan layanan kesehatan. Kemudian selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi dalam bidang kesehatan mengacu pada hubungan antara input yang digunakan dalam produksi layanan kesehatan dan hasil kesehatan yang dihasilkan. Fungsi produksi terbagi menjadi 3, yaitu input, proses produksi, dan output. Input sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pertama sumber daya manusia, yaitu tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, teknisi, dan staf administrasi. Kemudian sumber daya fisik, itu termasuk rumah sakit, klinik, peralatan medis, obat-obatan, dan obat-obatan. Kemudian sumber daya keuangan, yaitu pendanaan dari pemerintah, perusahaan asuransi, dan pasien yang diperlukan untuk mendukung kegiatan produksi kesehatan. Kemudian yang keempat, informasi dan teknologi. Itu termasuk data kesehatan, rekam medis elektronik, dan teknologi komunikasi yang memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan perawatan dan peningkatan hasil pasien. Kemudian proses produksi. Ada lingkungan produksi, misalnya rumah sakit atau rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Kemudian yang ketiga ada output atau produk. Yang pertama ada produk kesehatan. Produk kesehatan adalah segala sesuatu yang berbentuk zat ataupun alat yang dibuat atau diolah dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan mutu hidup manusia. Kemudian ada pelayanan kesehatan, yaitu menyampaikan pelayanan kesehatan tertentu seperti konsultasi, prosedur, dan perawatan yang merupakan keluaran langsung dari proses produksi. Kemudian yang terakhir ada kesehatan sebagai hasil atau dampak dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mutia Amalia. Baik, selanjutnya itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ialah suatu usaha untuk memperoleh hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Selain itu, prinsip ekonomi juga diartikan sebagai sebuah tindakan dalam suatu rangka memperoleh kebutuhan tertentu dengan biaya yang sekecil mungkin. Nah, tujuan prinsip ekonomi ini untuk memperoleh sebuah keuntungan yang semaksimal mungkin, meminimkan adanya sebuah kerugian akibat dari sebuah kesalahan tertentu. Adapun jenis-jenis prinsip ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu prinsip produsen. Prinsip produsen yaitu suatu prinsip ekonomi yang digunakan untuk menentukan sebuah bahan baku, alat produksi ataupun biaya produksi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Prinsip ini ditekankan kepada sebuah bahan baku seminim mungkin dan bisa menghasilkan suatu produk atau barang yang berkualitas baik. Contohnya yaitu mendirikan sebuah tempat usaha dekat pada bahan baku, tenaga kerja atau daerah pemasaran. Yang kedua, memakai tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga, memakai sumber daya misalnya modal, tenaga kerja, dan waktu seefisien mungkin. Kemudian, adapun prinsip penjual atau pedagang, yaitu prinsip ekonomi yang digunakan untuk melakukan berbagai macam usaha agar bisa memenuhi selera dari konsumen. Prinsip ini ditujukan pada suatu promosi atau iklan, reward, hadiah, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar mendapatkan banyak pelanggan yang sehingga keuntungannya akan semakin besar. Contohnya itu untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan, dalam penyaluran barang yang tepat waktu dan efisien, dan dalam memakai sebuah sarana distribusi yang dengan harga murah. Kemudian prinsip pembeli, yaitu prinsip ekonomi yang digunakan untuk memperoleh produk ataupun jasa yang bermutu dan mempunyai kualitas yang baik, namun dengan biaya yang semurah mungkin. Contohnya dalam membeli sebuah barang yang berkualitas, dalam membeli barang dengan harga yang sangat terjangkau atau murah, membuat list barang yang dibutuhkan dan membeli barang sebelum yang
akan dibelinya. Dari ketiga jenis prinsip ekonomi tersebut akan timbul beberapa hal yang akan dilakukan suatu pelaku ekonomi, yaitu yang pertama bertindak ekonomis, yaitu sebuah pelaku ekonomi akan bertindak untuk memenuhi sebuah kebutuhan sehari-harinya dengan cara yang rasional. Maksud dari rasional yaitu setiap suatu tindakan yang dilakukan akan dipikirkan secara matang-matang terlebih dahulu dan akan selalu berpegang pada suatu prinsip ekonomi. Kemudian berpikir ekonomis. Sebuah pelaku ekonomi berpikir untuk mencari cara agar apa yang diperoleh dari alam bisa mempunyai nilai guna yang lebih baik lagi. Hal ini dilakukan karena untuk mengimbangi sebuah keperluan atau kebutuhan yang akan semakin lama semakin meningkat. Jadi pelaku ekonomi ini tidak hanya berpikir tentang cara dalam memakai sumber yang telah ada dari alam untuk dihabiskan begitu saja, tapi juga berpikir agar sumber daya tersebut bisa lebih bermanfaat. Kemudian adapun prinsip ekonomi Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, tauhid atau keesaan, mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan melakukan semua aktivitas ekonomi untuk mencari ridhonya. Yang kedua, adl atau keadilan, yaitu menegakkan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya, serta menghindari praktik ekonomi yang tidak adil. Yang ketiga itu khilafah atau pemerintahan. Manusia sebagai wakil Allah di bumi bertanggung jawab mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Yang keempat itu nubuwah atau kenabian, yaitu mengikuti ajaran para nabi, terutama Nabi Muhammad dalam praktik ekonomi yang mencakup etika bisnis dan moralitas. Yang kelima itu ma'ad atau hasil atau return, yaitu mengakui bahwa setiap tindakan ekonomi akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan hasil ekonomi harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Kemudian bidang ilmu ekonomi. Bidang ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 2 cabang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ini berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Cabang ini mempelajari bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan tentang apa, berapa banyak, dan bagaimana mereka memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa. Berikut ada beberapa topik utama dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu teori konsumen, yang mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang akan mereka beli, berapa banyak yang akan mereka beli, dan bagaimana mereka membelinya. Kemudian teori produsen, yaitu mempelajari bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang apa yang mereka produksi, berapa banyak yang akan mereka produksi, dan bagaimana mereka akan memproduksinya. Kemudian pasar, mempelajari bagaimana harga ditentukan dalam pasar dan bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan. Kemudian kegagalan pasar, mempelajari situasi di mana pasar gagal mencapai hasil yang efisien dan bagaimana pemerintah dapat campur tangan untuk memperbaiki kegagalan pasar. Kemudian ekonomi makro yang berfokus pada perilaku ekonomi secara keseluruhan, seperti tingkat pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan neraca perdagangan. Cabang ini mempelajari bagaimana faktor-faktor agregat seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kejutan ekonomi global mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Adapun beberapa topik utama dalam ekonomi makro ini yaitu aggregate demand and aggregate supply, yang mempelajari faktor-faktor yang menentukan tingkat output dan harga secara keseluruhan dalam perekonomian. Kemudian monetary policy mempelajari bagaimana bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mempengaruhi perekonomian. Kemudian fiscal policy mempelajari bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi perekonomian. Kemudian ekonomi growth mempelajari faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembahasan selanjutnya ekonomi kesehatan, yaitu aplikasi ilmu ekonomi pada sektor kesehatan yang mempelajari bagaimana pemerintah dan organisasi kesehatan membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan kesehatan yang diinginkan. Ilmu ekonomi kesehatan ini merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam upaya mencapai kualitas kesehatan masyarakat. Upaya ini juga mencakup mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam rangka mencapai tingkat atau derajat kesehatan secara maksimal. Kemudian World Health Organization menjelaskan bahwa ekonomi kesehatan merupakan penerapan ilmu ekonomi dalam upaya menetapkan standar kesehatan di tengah masyarakat yang bertujuan mencapai pembangunan kesehatan pada masyarakat di suatu negara, serta berbagai cara mengatasi dampak gangguan kesehatan, mencegah gangguan kesehatan, dan melakukan langkah-langkah rehabilitasi gangguan kesehatan yang terjadi yang mengancam produktivitas individu maupun nasional. Kemudian ekonomi pelayanan kesehatan, pokok bahasan dalam ilmu ekonomi akan selalu mengarah pada demand, supply, dan distribusi komoditi, di mana komoditinya adalah pelayanan kesehatan
bukan kesehatan itu sendiri dari sudut pandang demand. Masyarakat ingin memperbaiki status kesehatannya sehingga mereka membutuhkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu kesehatan yang lebih tinggi. Kemudian jasa pelayanan kesehatan berbeda dengan barang dan jasa pelayanan ekonomi lainnya. Jasa pelayanan kesehatan atau jasa pelayanan medis sangat heterogen, terdiri atas banyak sekali barang dan pelayanan yang bertujuan memelihara, memperbaiki, memulihkan kesehatan fisik dan jiwa seseorang. Karena sifatnya yang sangat heterogen, jasa pelayanan kesehatan sulit diukur secara kuantitatif. Beberapa karakteristik khusus jasa pelayanan kesehatan yaitu integrity, inseparability, inventory, dan inkonsistensi. Integrity merupakan karakteristik jasa pelayanan kesehatan yang tidak dinilai oleh panca indera. Konsumen tidak bisa melihat, mendengar, membau, merasakan, atau mengecap jasa pelayanan kesehatan. Sedangkan inseparability yaitu karakteristik di mana produksi dan konsumsi jasa pelayanan kesehatan terjadi secara simultan atau bersama. Kemudian, inventory merupakan karakteristik di mana jasa pelayanan kesehatan tidak bisa disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan oleh pasien nantinya. Dan inkonsistensi merupakan karakteristik jasa pelayanan kesehatan di mana komposisi dan kualitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima pasien dari seorang dokter dari waktu ke waktu maupun jasa pelayanan kesehatan yang digunakan antar pasien bervariasi. Kemudian, terakhir contoh aplikasi ekonomi kesehatan. Yang pertama itu contoh pengaplikasiannya, yang pertama itu riset tentang dampak merokok terhadap individu. Studi ekonomi kesehatan ini berfokus pada analisis efek merokok terhadap kesehatan individu seperti biaya perawatan medis dan dampak pada kualitas hidup. Kemudian studi dan evaluasi sistem tunjangan kesehatan masyarakat. Ekonomi kesehatan ini mempelajari sistem tunjangan kesehatan masyarakat seperti asuransi kesehatan untuk menentukan efektivitas dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian pembiayaan layanan kesehatan, kemudian tenaga kerja kesehatan, dokter dan perawat, kemudian institusi kesehatan seperti rumah sakit dan bagaimana mereka diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kemudian pendidikan profesional di bidang kesehatan, asuransi kesehatan, kebutuhan akan layanan kesehatan, ketersediaan layanan kesehatan, evaluasi ekonomi mikro pada tingkat pelayanan kesehatan, seperti analisis biaya dan manfaat dari berbagai layanan kesehatan, kemudian keseimbangan pasar, seperti analisis harga dan ketersediaan layanan kesehatan untuk menentukan efektivitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, evaluasi sistem pelayanan kesehatan, seperti analisis keefektifan dan biaya dari berbagai sistem layanan kesehatan. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.